Para kekasih, sore hari ini saya yakin Tuhan berbelas kasih dalam hidup kita. Katakan luar biasa. Ya, saudara, anak-anak Tuhan, saya akan menyampaikan satu tema yang penting sekali. Dan tema ini adalah sesuatu yang istimewa. Saudara, ada hal-hal yang sulit untuk membuat kita menjadi istimewa. Kita kepengen semuanya yang istimewa. Nah, tetapi di dalam hal kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali mentok. Kita seringkali sulit untuk mencapai seperti yang kita pikirkan. Mendapatkan seperti yang kita idamkan. Ya saudara, itulah yang dinamakan sebagai faktor kesulitan. Apa yang kita kepingin, kita tidak bisa dapat. Kita mempunyai banyak faktor kesulitan dalam hidup ini. Kalau kita kepingin, kita cepat bisa dapat, maka faktor kesulitan cuma sedikit. Kita mempunyai faktor kemudahan. Katakan faktor kemudahan. Lebih banyak dalam hidup saya. Saudara, kalau kita ada sedikit faktor kemudahan, maka kita mempunyai banyak faktor kesulitan. Ya, itu sebab kita harus mohon kepada Tuhan. Tuhan, bekerjalah di dalam hidup saya supaya saya mendapat banyak faktor kemudahan. Alkitab menjanjikan puluhan kali Tuhan akan menganugerahi kamu dengan kemurahan, dengan kasih-Nya, dengan bantuan-bantuannya dari sorga. Ya saudara, itulah faktor yang membuat kita mudah excellent, mudah mendapat. Ya saudara, inilah yang Tuhan mau berikan bagi kita pada sore hari ini. Dan tema kita lebih dahulu saya akan menjelaskan faktor apa saja yang sulit dan bikin sulit untuk kita berhasil, apalagi untuk excellent. Yang pertama, anak-anak Tuhan, kita kurang hidup di dalam kebenaran. Artinya kita lebih banyak hidup di dalam kesalahan, dalam penyelewengan, di dalam ketidaklurusan. Kebenaran itu adalah sesuatu yang hakiki, sesuatu pedoman, sesuatu yang tidak perlu dirumuskan, tidak perlu dibuktikan. Ya ini pokoknya ini realnya. Saudara mau berbantah dengan orang lain, kereta ini menuju ke Surabaya, saudara, dan saudara berkata, tidak, ini kereta menuju ke Jakarta. Saudara, sudah tentu arahnya aja ke timur. Ya saudara, bagaimana kita mengatakan dia menuju ke Jakarta? Saudara, ini satu contoh. Itu tidak bisa dipertentangkan, kecuali saya kurang waras, saya tidak normal. Ya saudara, maka saya bilang, saya akan tetap mengukui ini kereta menuju ke Jakarta, walaupun arahnya ke timur. Ya saudara, kebenaran adalah semacam itu. Kebenaran kita harus menerima. Nanti pada akhirnya kamu akan mendapat Surabaya, kamu tidak akan mendapat Jakarta. Itu kebenaran, ya saudara. Kalau kita kurang hidup dalam kebenaran, maka tujuan kita sudah tentu salah. Arah tujuan yang kita tuju keliru. Ya saudara, yang kedua, kurang apa lagi kita orang? Kurang hidup dalam iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum dilihat. Iman itu tidak bisa dipertentangkan juga. Saudara, iman itu adalah sesuatu dasar kita orang. Saya punya dasar yang baik, saya beriman kepada Kristus. Dan ini tidak usah kamu pertentangkan. Tujuan saya masuk sorga, hidup saya diberkati berkelimpahan, excellent. Saudara, orang kurang iman, ya jelas sulit. Faktor kesulitannya banyak, faktor kemudahannya sedikit sekali. Ya saudara, itu sebab seringkali kita mengomel, kita nggak terima kepada Tuhan, kita undur dari Tuhan. Padahal dua faktor ini penting. Apakah kita lurus? Apakah kita tegak lurus kepada Tuhan? Kebenaran itu lurus horizontal. Iman itu adalah tegak lurus kepada Tuhan. Apa tidak? Saudara, dari dua hal ini saja Tuhan berkata, kalau kamu bisa beresin, imanmu tidak kurang, kebenaranmu tidak kurang, anakku, kamu pasti mudah hidup berjaya, hidup berhasil, hidup excellent. Pasti mudah. Kamu tidak punya modal, nggak usah omong, aku sudah tahu.
bahwa kamu tidak punya uang, kamu tidak punya kepintaran, kamu tidak punya pengalaman, kamu tidak punya yang membackup kamu, yang merintiskan jalan buat kamu, yang kasih utang lebih dulu sama kamu. Kamu tidak ada. Tapi anakku, kalau kamu punya hidup iman, hidup benar, tak tanggung, kamu pasti excellent. Amin. Kita harus punya keyakinan hal ini. Hal yang ketiga bukan kurang penting ya saudara. Hidup dalam kekudusan. Bila kita kurang kudus, maka kita banyak cacat yang belum dibersihin. Tidak ada satu orang yang kudus dan suci, ya tidak ada satu orang sempurna. Tetapi setidaknya ketika kita jatuh dalam dosa, kita berlepotan dengan noda-noda dosa, kita minta cepat diselesaikan. Kita minta Tuhan segera sucikan hamba-Mu. Saudara, ini adalah satu hal yang penting juga. Dan Tuhan ingin supaya memberi kepada kita firman, supaya kita berkaca pada diri kita sendiri. Sudah tentu saudara, kalau saudara ada mau pergi luar rumah atau bangun tidur, berdiri dari tempat tidur saudara, saudara mungkin saudara ambil minum nomor 1. Nomor 2, saudara pasti ke kaca. Ya, berkaca sebentar, memberesi bagaimana, apakah rambut kita masih tetap bagus, apakah menjadi sarang tawon, ya, apa menjadi sarang burung, tidak karu-karuan, uwel-uwelan. Nah, kita berkaca lebih dulu. Nggak ada orang melihat, tetapi ini ada disiplin, ketertiban kita untuk membuat kita necis, ya saudara. Tidak mungkin saudara masih awut-awutan, terus ibu pergi ke pasar, ya, sampai pasar orang satu pasar lari semua, ketakutan. Ya saudara, kekudusan adalah macam kita bercermin. Waduh, di sini saya ada jerawatnya, di sini saya nggak beres, waduh di sini saya kualik nyisirnya. Ya saudara, ini satu contoh. Kekudusan adalah bagaikan cermin kita, mematut kita di hadirat Tuhan. Aku patut enggak? Kalau aku keluar rumah, di dalam rumah pun aku enggak patut kalau begini. Aku harus beres, aku harus necis. Ya saudara, aku terima tamu harus baik, ya, tidak pakai sandal jepit, karena cepat-cepat yang satu hijau yang satu merah, ya, dikira hari Natal. Jadi kita akan, aku pakai sepatu lebih dulu. Ini satu contoh. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kenajisan, kebenaran, kebersihan. Yang keempat faktor yang kita kurang adalah berkorban. Mungkin saudara berkata, saya sudah cukup berkorban. Itu korban adalah sesuai prosentasi. Itu adalah sesuai dengan seberapa, Alkitab mengatakan, seberapa engkau menerima, engkau akan memberi. Saudara, kalau seorang diberkati lebih oleh Tuhan, dia hanya memberi sedikit, maka Tuhan tidak berkenan pada korbannya. Dia memberikan bukan korban, tapi dia hanya memberikan syarat. Dalam bahasa Jawa, syarat. Cuma syarat aja. Orang berkorban ada rasa sakit sedikit. Tuhan, dengan apa yang engkau beri kepada hamba, hamba persembahkan kepadamu. Tidak terlalu enak, tetapi ada sakitnya Tuhan. Kalau hamba tidak korban, kan hamba bisa pakai. Tapi hamba mau persembahkan buat engkau. Nah ini sakitnya di situ. Seorang yang tidak kurang berkorban, sudah pasti Allah Bapa memberkati dia luar biasa. Amin. Itu sebab kalau saudara mau diberkati banyak, ya harus berkorban banyak. Itu sudah jelas. Ya saudara, kalau kita kurang berkorban, ya berkatnya cuma sedikit, jangan ngomel. Para kekasih, kurang hidup dalam komitmen. Kita hanya asal-asalan. Kalau aku dikasih tugas, aku datang. Kalau tidak dikasih tugas, tidak datang. Ini tidak ada komitmen. Sebagai seorang yang melayani Tuhan, sebagai seorang yang membalas kasih dari Bapa, maka saya dan Anda harus punya komitmen. Saya diberi tugas atau saya tidak diberi tugas, saya setia kepada Tuhan. Amin. Ini gereja saya, ini kandang saya. Kalau saya meninggalkan dunia, saya masuk di dalam kerajaan Allah. Bapa sudah tahu bahwa saya punya kandang di sini. Itu komitmen, saudara. Saudara tidak bisa ditipu, tidak bisa diajak, tidak bisa digodain.
Karena saudara mempunyai komitmen. Katakan komitmen. Para kekasih, hal yang lain adalah kurang hidup dalam pelayanan. Ya, saudara, maksudnya kalau kita tidak dapat tugas, kita harus merasa aku tetap harus bertugas. Aku tetap harus bisa melayani orang-orang yang lain. Walaupun aku tidak dijadwal, aku tidak diagendakan, tetapi aku mau menunjukkan Tuhan, hamba standby, hamba selalu siap, hamba selalu standby, hamba ingin sesuatu yang istimewa. Kalau hamba dibutuhkan, hamba siap. Kalau hamba tidak ditugasin, tidak dijadwal, apa ya yang aku bisa lakukan ya? Ya, ada orang masuk, dia kurang jelas, aku mau duduk di mana? Atau menyanyi kurang bisa, saudara dampingi, saudara kasih pinjam Alkitab. Saudara, engkau tetap mempunyai pelayanan. Keluar gereja, pulang ke rumah, di pasar ketemu seseorang, mengajak dan mengundanginya. Saudara mempunyai pelayanan. Dan saudara komit pada pelayanan saudara. Ya, komitmen dan pelayanan ini adalah satu. Di mana saudara mempersembahkan. Aku tidak kerja untuk manusia, bukan untuk gerejaku. Aku bekerja untuk Allah Bapakku di sorga. Supaya banyak orang boleh mengenal Kristus, banyak orang boleh aku bawa datang ke dalam rumah Tuhan. Katakan, saya harus demikian. Supaya banyak faktor kemudahan yang saya terima. Amin. Semakin banyak faktor kemudahan, semakin sedikit faktor kesulitan. Kalau saudara punya faktor kemudahan lebih banyak, ini akibatnya, hasilnya. Saudara punya doa, bahkan belum sempat berdoa, Allah Bapa sudah membuka jalan dan memberi yang terbaik buat saudara. Amin. Anak-anak Tuhan, Tuhan menetapkan langkah orang benar. Amin. Jadi kita harus tahu, tadi pendahuluan saya, gimana aku bisa excellent, gimana aku bisa diberkati, gimana aku punya faktor kemudahan-kemudahan. Kalau aku tidak lurus, kalau aku menggok, kalau aku belak-belok, ya, aku harus lurus. Mari kita akan menyanyikan bersama. Tuhan menetapkan langkah-langkah. Semua menyanyi. Hidupnya berkenan kepadanya. Haleluya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Angkat tangan saudara. Tangannya. Ya Tuhan, kami pegang janji-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau menopang kami dan memberi kemudahan kepada kami untuk excellent. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tanganku, angkat dua tangan saudara. Tanganku, oh, tanganku, sebab Tuhan, sebagai doa dan permohonan kita, Engkau Bapa yang luar biasa kepada anak-anak-Mu ini. Haleluya. Tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sekali lagi. Sebab Tuhan menopang tanganku. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tidak ada manusia yang mampu menopang saya. Hanya Engkau saja. Di sini, di tempat tinggal kami, Engkau menopang kami. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, itu sebab kita akan masuk pada bagaimana kita bisa mendapat yang excellent kalau Tuhan menetapkan langkah-langkah kita. Amin. Menetapkan langkah berarti dialah yang menggariskan di depan kita. Dialah yang membiayai, dia yang menyokong dan memprovide, dia yang membackup kita, dia membukai jalan. Anakku, ini loh programmu, ya. Kamu nurut aja. Aku berkati kamu luar biasa. Ya, saudara, ini hal penting sekali. Mari kita akan menengoknya, saudara. Dan saya ingin kita melihat dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Saudara, lebih dulu kita akan melihat seperti yang kita nyanyikan tadi. Bagaimana seorang anak, ya, masih kecil, belajar berjalan. Orang tuanya yang ngajari jalan. Nah, kalau maju kakinya jangan bareng, tapi satu-satu, ya, betul? 1, 2, 1, 2, betul apa tidak? Ya, jadi ibunya, kakaknya, ayahnya, mbahnya yang ngajari maju dulu, kiri dulu, ya. Nah, jadi ibunya mengajar dia maju kiri, ya, kanan, ya, capek, ya. Tapi ibunya menguatin dia. Saudara, kalau saya dan saudara belajar berjalan di dalam kebenaran, tidak usah takut jatuh. Kenapa? Sebab Tuhan menopang tanganku. Harusnya sebab Tuhan menopang kakiku. Enggak. Karena kita masih kecil. Jadi Tuhan tuh menopang tangan kita. Jangan sampai aku jatuh. Dipeganglah tangan si anak ini. Supaya dia berani berjalan. Begitu dia kesandung, begitu dia keserimpet kakinya, langsung sudah diangkat. Saudara, Tuhan menetapkan langkah orang yang berkenan kepadanya. Amin. Para kekasih, inilah yang saya ingin mengajak saudara membuka di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita akan baca lebih dulu. Inilah tujuan kita. Pemberian sebagai warisan Allah Bapa kita kepada kita. 1, 2. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Saben kali Natal, ya, saben kali ada ayat tentang perlindungan gembala, kelimpahan, pagar dan kandang bagi domba, selalu kita baca ayat ini. Saben kali kita merasa aku kekurangan, Bapa, hamba kekurangan sekali, hamba merindukan Yohanes 10 ayat 10 terjadi, kita membacanya ulang. Saudara, ayat ini kelihatannya mudah banget. Ya, sangat mudah. Coba tengok ya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Apa sih yang domba-domba harus lakukan? Cuma nurut. Kalau kita membaca ayat-ayat di atasnya, ya saudara, di dalam ayat yang ketiga, domba-domba mendengarkan suaranya. Ini contoh ya. Domba ayat 4, domba-domba mengikuti dia. Ya, saudara, lihat. Nomor 5 ayat 5, domba-domba mengenal suara Tuhan. Tidak sudi mendengar suara orang asing. Ini cuma nurut. Katakan, hanya nurut. Hanya taat. Hanya patuh pada suara gembala. Saudara, itu saja. That's all. Tidak ada hal yang lain. Yang rumit, yang angel, yang jelimet. Tidak ada. Sangat mudah. Sangat istimewa. Bila saudara mengerti akan rahasia ini, terus kita bertanya, terus peranan saya apa ya Tuhan? Supaya saya bagaimana caranya? Kamu nurut deh. Ya, kamu harus punya faktor kemudahan lebih banyak dari faktor kesulitan.
Kalau kamu punya faktor kemudahan lebih banyak, kamu nurut sama aku bikin semuanya hidupmu berkelimpahan di dalam aku. Artinya bukan kelimpahan di luar aku, tidak ada yang jamin kamu. Siapa? Kamu di dalam aku yang bertanggung jawab, aku yang menjamin kamu. Amin. Itu sebab betapa indahnya excellency, keberhasilan, kegemilangan seseorang itu ada di dalam gembala yang baik. Amin. Para kekasih, mari kita akan membaca dua buah ayat berikut dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mari kita akan baca. 1, 2. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Berarti dari kecil sudah dilatih oleh Tuhan. Dari kecil mulai dibaptis, mulai beriman. Anak-anak saudara di rumah, cucu saudara, keponakan saudara sudah mulai dilatih. Bawa ke sekolah minggu untuk mulai dilatih. Tuhan mulai memegang tangan mereka. Mereka mulai diajari berjalan dari sejak usia yang dini, usia yang kecil, mulai belajar berjalan. Ya, saudara, ini kan luar biasa. Tuhan mau supaya setiap kita mempunyai satu kehidupan yang ditetapkan langkah-langkahnya bukan oleh iblis, bukan oleh orang tua, bukan oleh suami, hai ibu, bukan oleh istri, hai bapak, tetapi ditetapkan oleh Kristus. Kalau Dia yang menetapkan, maka langkah-langkah kita excellent. Amin. Amin. Sebab ini hal penting sekali ya saudara, dari anak-anak dari sejak kecil kita harus mulai mendidiknya. Dan kita mulai membawa jiwa-jiwa mulai mengenal Kristus, kemudian dibaptiskan. Dia seperti anak kecil juga harus ada yang membimbing. Ya saudara, saudara harus suka memberikan bantuan-bantuan rohani kepada mereka. Saudara, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ya saudara, namanya juga belajar jalan. Ya saudara, tetapi ibu ketika anaknya tersandung, dilepaskah? Tidak. Ya, itu tidak normal. Ibu yang normal tetap malah semakin kuat. Kelihatannya dia sudah capek, semakin kuat. Tangan dari ibu semakin kuat untuk menopang dia. Dihentikan sebentar, ya, kasih minum susu, jalan lagi. Saudara. Nah, baiklah kita akan melihat berikut saudara dari dua ayat ini supaya kita bisa mendapatkan pelajaran tentang excellent. Ya, saudara, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Nah, hidup benar akan menghasilkan hidup puas. Saudara, mari kita akan membaca dalam Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 18 dan ayat yang ke-19. Pengkhotbah 5 ayat 18 dan ayat yang ke-19. Kita akan baca 1, 2. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersukacita dalam jerih payahnya. Juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Amin. Artinya apa ayat 19? Bila ayat 18 beres, ya, benar, sesuai pada langkah-langkah Tuhan, maka ayat 19 itu adalah hasil otomatis. Saudara, contoh, kalau saudara berhasil menempati jenjang, ya, eselon yang baik atau pangkat yang tinggi, saudara otomatis tidak usah minta naik gaji, betul apa tidak? Maka
institusi saudara, kementerian saudara, jawatan saudara, otomatis memberi. Karena itu sudah ada tabelnya, sudah ada skemanya. Ya, untuk pangkat ini gajinya segini, tunjangannya segini. Ya, saudara. Kalau dia pensiun, dia dapatnya berapa persen? Kalau dia pangkatnya tinggi sekali, gajinya segini. Fasilitasnya banyak sekali. Kalau pensiun banyak sekali dapatnya. Ini satu contoh. Apa yang kau capai akan kau nikmati. Itu di dalam dunia. Saudara. Kalau ayat 19 ini merupakan hasil daripada ayat 18. Kalau sudah ayat 18 ini benar-benar clear dari Tuhan, ayat 19, engkau akan mengalir terus di dalam anugerah Tuhan sampai meninggalkan dunia dan masuk di dalam kerajaan sorga. Amin. Itu sebagai hasil saudara, hasil saya hidup pada langkah-langkah orang benar. Katakan, hidup pada langkah-langkah orang benar di hadirat Allah. Saudara, sehingga ayat 19 bahkan dia lupa umurnya karena dia begitu menyenangi dan dia begitu enjoy dia punya hidup. Ya, ada beberapa poin di sini. Satu, orang yang hidup benar, maka dia diberkati dengan uang dan harta. Semua ikuti saya. Bila saya hidup benar, maka kepada saya akan diberi berkat, uang dan harta. Itu adalah hukum Allah. Jadi saudara ya, ini hal yang pertama yang kita baca di sini. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda. Ya, kedua, ya, diberi kuasa untuk ambil bahagiannya dan menikmatinya. Tidak usah khawatir bahwa orang lain akan menyikat, orang lain atau saudara lainnya akan mengambil kita punya hak. Karena ini bukan warisan di dalam dunia. Saya mendengar begitu banyak warisan dalam dunia yang diambil oleh saudara yang lain. Karena ini dan itu segala macam. Tapi kalau warisan sorgawi, orang mengerti firman, banyak mendengar sabda Allah, Tuhan yang menjaga, menjamin dia punya warisan selama-lamanya.